Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fani Imaniar dalam One on One dan kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana implikasi atau dampak kedepannya dari langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berada di sekitar konflik antara Iran dan juga Israel saat ini. Baik, bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana yang masih bersama kami ya. Jelang 60 menit kita atau episode kita kali ini masih kuat ya Prof? Kuat. Apalagi kalau kita membahas sebenarnya seperti apa posisi Indonesia dan tentunya kalau kita melihat perspektif hubungan luar negeri antar negara-negara yang terlibat dalam konflik atau situasi militer saat ini dengan Indonesia. Gimana Prof? Jadi gini, kalau untuk posisi Indonesia kan Bapak Presiden sudah mengadakan sidang kabinet khusus membahas mengenai masalah ini. Kalau saya lihat ada 3 hal yang beliau ingin lakukan. Pertama adalah berkaitan dengan perlindungan warga negara kita. Karena warga negara kita ada di Iran, ada juga di Israel. Apakah kalau di Israel untuk kegiatan religi, karena Al-Aqsa ada di sana, ya, Yerusalem. Kemudian juga ada yang mungkin menuntut ilmu di sana. Sementara di Iran juga begitu, menuntut ilmu, ada diplomatnya, ada yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan di sana. Nah, itu yang sekarang ini pemerintah sedang aktif memastikan adanya evakuasi terhadap warga negara kita. Karena walaupun sekarang mungkin suasananya sudah mengarah ke deeskalasi, tapi sewaktu-waktu bisa eskalasi lagi. Nah, bahkan yang saya dengar, bagi mereka yang masih ingin tetap tinggal, apakah di Iran atau di Israel, mereka harus membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak mau ikut di dalam evakuasi. Jangan sampai di kemudian hari pemerintah dipersalahkan karena ada warga negara kita yang tertinggal. Nah, jadi itu memang penting ya, karena sebagai sebuah negara tentu kita akan mengutamakan warga negara kita ketika mereka dalam suatu situasi perang seperti ini atau kesulitan. Nah, hal yang kedua adalah melakukan upaya deeskalasi terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Dan Bapak Presiden sepertinya sudah mengutus Ibu Menlu untuk melakukan deeskalasi itu. Dan Ibu Menlu sudah mengambil langkah-langkah di mana beliau mengontak mitranya baik di Amerika Serikat, di Yordania, di Iran, dan sejumlah negara. Kalau Israel memang bukan Ibu Menlu yang bisa mengontak, karena kan kita nggak punya hubungan diplomatik. Namun demikian, saya yakin ada utusan-utusan yang tidak mempunyai afiliasi kepada pemerintah, tapi dekat dengan mereka-mereka di Israel, untuk kemudian memberikan pandangan, memberikan saran-saran untuk supaya Israel tidak melakukan serangan ke Iran atau misalnya menghentikan serangan ke Gaza. Kemarin Pak Yahya Stakuf misalnya, beliau kan datang ke Israel. Kita tidak boleh mengecilkan ya peran beliau gitu ya, karena ternyata di sana sangat didengar di Israel. Nah, tinggal sekarang masalahnya adalah Pak Yahya harus firm membela rakyat Palestina yang ada di Gaza, ya, di depan komunitas Israel, karena Indonesia ini dipandang sekali. Ya. Even oleh Israel? Even oleh Israel. Mereka sekarang ini boleh dibilang ingin sekali membuka hubungan diplomatik dengan kita. Tapi kan selama ini kita bilang sebelum Palestina dimerdekakan, kita nggak akan melakukan hubungan diplomatik itu. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Retno. Ya, saya sebenarnya sarankan Ibu Retno kan kemarin pakai telepon. Ya. Harusnya kalau sekarang ini Indonesia merupakan negara yang middle power gitu ya, yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara dan mereka sangat berharap peran Indonesia, karena Indonesia ini punya politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga mereka dalam situasi seperti ini tidak akan memihak apakah ke Iran, apakah Amerika Serikat, apalagi ke Israel gitu ya. Tapi yang Indonesia ingin lakukan adalah menciptakan perdamaian. Sama seperti ketika Presiden Jokowi pada waktu perang Ukraina dimulai, ya kan, beliau muter ke negara-negara G7, lalu kemudian ke Ukraina dan kemudian juga ke Rusia untuk memastikan bahwa mereka punya perspektif bahwa perang ini harus diselesaikan. Dan beliau mengatakan nggak stop perang gitu, nggak juga. Beliau menceritakan bahwa kalau ini perang diteruskan maka akan berakibat pada
krisis multidimensi. Dan itu yang terdampak adalah negara-negara berkembang. Jadi dalam konteks itu saya yakin Ibu Retno juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri mitra beliau bahwa ini loh, kalau misalnya perang ini diteruskan, ini akan berakibat pada ya mungkin perang dunia, lalu kemudian negara-negara berkembang mengalami krisis dan itu akan membebani juga negara-negara lain, ya, sehingga perang itu harus di stop dan harus ada self restraint, ya, harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa eskalasi. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh Ibu Retno. Tapi kalau misalnya beliau bisa menggunakan pesawat khusus begitu ya, itu akan lebih keren. Makanya sudah dan saatnya negara Indonesia sendiri gitu, keren, datang lebih cepat, lebih cepat. Nggak masa harus nunggu pesawat yang terjadwal dulu. Gimana kalau delay nanti nggak connecting flightnya? Ya itu kan ada apa ya? Ada image tersendiri di mata internasional. Betul. Jadi sudah waktunya memang Menteri Luar Negeri harus di-equip dengan suatu pesawat yang memang bisa membuat beliau at ease gitu ya, pergi kemana-mana. Menciptakan perdamaian. Mudah-mudahan jadi pertimbangan sendiri untuk anggaran negara kita sendiri. Amin ya, itu. Amin. Nah, yang ketiga yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah membuat skenario-skenario apa yang harus dilakukan ketika memang perang ini akan terus berlanjut, eskalasi, dan kemudian dalam waktu yang lama. Jadi pasti akan juga berdampak pada warga negara Indonesia. Pasti sekali. Ya, misalnya saja apakah ketergantungan kita pada barang-barang impor itu bisa diminimize kalau misalnya perang terus terjadi? Apakah barang-barang yang kita ekspor gitu kan, karena itu akan menjadi pendapatan negara, itu bisa dicarikan yang lain, substitusinya. Ini para ekonom tentu akan memberikan pandangan-pandangan mereka kepada pemerintah, dan pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan. Memang sih idealnya mungkin pada masa-masa seperti sekarang ini ya, kita harus lebih menguatkan satu, belanja publik ya, lalu kemudian yang kedua berupaya untuk melepas ketergantungan kita pada barang-barang impor begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga mencari upaya kegiatan yang besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja ya, dan kemudian karena kalau tenaga kerja dikasih pekerjaan, ada kesejahteraan, ya ekonomi akan jalan terus. Juga naik. Betul. Ya, belanja masyarakat juga, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakatnya kan. Tapi kalau minyak ini, Prof, minyak, kita bicara Iran dan juga Israel, ya itu kita juga bicara mengenai negara-negara di Timur Tengah yang tentu saja akan mempengaruhi, apapun yang terjadi di sana akan mempengaruhi harga minyak dunia. Betul. Gimana, Prof? Nah ini yang, ya memang harus ada skenario. Gimana nih kalau misalnya ketergantungan kita terhadap minyak itu sangat tinggi, lalu kemudian kalau harga minyak semakin tinggi, apakah pemerintah bisa memaintain subsidi yang sekarang ini diberikan? Ya kan, kalau misalnya memaintain subsidi yang diberikan itu kan besar juga uang APBN yang tersedot untuk itu. Jadi saya sendiri bukan ahli ekonomi, tapi saya bisa membayangkan ya. Tetapi mungkin ahli ekonomi yang akan bisa banyak bicara mengenai masalah ini. Nah, itu yang kemudian harus kita pikirkan baik-baik. Dan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau misalnya masyarakat nggak disosialisasikan dengan baik, mereka pokoknya yang penting ada barangnya ini dan sebagainya. Padahal mereka juga tahu bahwa akan ada perang dan ini ada berdampak gitu ya. Nah, itu akan merepotkan. Jadi, sosialisasi dari pemerintah untuk memberi pemahaman kepada publik, ini bukan situasi yang normal, ini kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja, mungkin ada pengetatan ikat pinggang, lalu kemudian ini dan itu, tapi harus juga direfleksikan oleh para pejabatnya. Iya dong. Ya, jangan sampai nanti kasih contoh, jangan sampai nanti rakyat bilang, wah lagi perang kayak begini, tapi pejabat masih tenang-tenang aja tuh. Pakai jet pribadi juga gitu yang menggunakan minyak dunia ya. Betul. Nah, mungkin terakhir Prof, sebagai penutup, ketika kita lihat dinamika yang tak ada di tengah negara-negara di Timur Tengah, terutama yang juga salah satunya kan Iran dan juga Israel, walaupun kita sebagai Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara. Kelihatannya tidak akan damai atau tidak akan selesai ya konfliknya dalam waktu dekat ya. Iya, jadi kita harus bisa menerima situasi di mana negara-negara di Timur Tengah ini saling berkonflik. Ya, kita harus jangan pernah kita berpikir bahwa negara-negara Timur Tengah ini akan damai. Sampai kapanpun kayaknya sulit gitu ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana
konflik yang ada di Timur Tengah ini tidak diterjemahkan dalam bentuk kekerasan seperti yang sekarang ada, apalagi kekerasan yang sangat berlebihan. Ya, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya kayak perang dingin lah, perang dingin itu kan orang cuma lihat-lihatan dan lain sebagainya gitu ya, tapi kan nggak meletuskan senjata gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sudah sampai kayak begini meletuskan senjata, ini yang kemudian harus dipahami, ini tidak cuman berdampak pada mereka yang ada di Timur Tengah, tapi pada dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah dunia mampu untuk menerima berbagai akibat dari perang dunia, katakanlah begitu, gara-gara masalah yang ada di Timur Tengah ini. Nah, saya yakin banyak negara besar ya, negara-negara Barat begitu, yang mereka menganggap bahwa kita masih belum bisa itu. Maka mereka selalu mengupayakan deeskalasi. Saya sih berharap mungkin Amerika Serikat di bawah Joe Biden ya, berpikir ya sudah turunkan aja Perdana Menteri Netanyahu. Bisa dari mereka. Tapi kan menguatkan ini apa namanya rakyatnya, oposisi mereka. Ya kayak misalnya Gaddafi bisa diturunkan juga lewat tangan ketiga ya rakyatnya setempat dan sebagainya. Kan Amerika sangat ahli mengenai masalah kayak begini. Ya, kalau misalnya mungkin, karena apa? Di Amerika Serikat kan akan ada pilpres. Nah, kalau misalnya Donald Trump yang menang, ini akan bahaya lagi. Karena Donald Trump kemarin saja, pada waktu ada serangan dari Iran, beliau mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, maka tidak akan terjadi itu serangan ke Iran. Ya, ini kan juga salah satu bentuk kampanye sebenarnya. Ya, bentuk kampanye juga. Tapi jangan-jangan memang itu yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena kalau misalnya sudah dibocorkan oleh Iran bahwa saya akan menyerang, jangan-jangan Amerika Serikat udah nyerang Iran duluan kan gitu. Sehingga tidak terjadi serangan tersebut. Iya, sehingga tidak terjadi, tapi kan masalahnya jadi besar. Lebih besar. Tapi itu mungkin yang diincar. Ya, maksudnya kan beda presiden akan beda perspektif dan akan beda kebijakan. Ya, itu berarti bisa saja sebuah salah satu potensi atau salah satu kemungkinan yang terjadi kalau presidennya berganti menjadi Donald Trump atau dari Republik. Iya. Kalau sekarang Demokrat itu kan secara ideologi mereka lebih mementingkan perdamaian, hak asasi manusia gitu. Tidak seperti kayak Partai Republik kalau ada kesempatan untuk perang gitu kan. Nah model-model seperti itulah. Jadi saya pikir ya itu tadi, kita harus melihat Indonesia ya, kita harus mencermati segala sesuatunya dan kita harus memastikan dalam negeri kita ini bisa aman. Jangan sampai juga dalam negeri kadang-kadang para netizen ini berantem juga gitu kan. Kalau berantem cuma di sosial media sih nggak ada masalah. Cuman kalau sudah mulai diterjemahkan dalam bentuk aksi kekerasan dalam bentuk nyata ini kan bahaya juga gitu. Dan ya lagi-lagi ya apa bedanya kita dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan ya di tengah situasi saat ini. Baik Prof, insight-nya banyak banget. Saya jadi ingat waktu saya masih menuntut ilmu ketika waktu jadi mahasiswa dulu gitu, betapa menyenangkannya ketika kita sama-sama membaca bagaimana sikap manusia dan tentu saja aturan-aturan hukum yang muncul, aturan-aturan dalam hubungan internasional yang muncul berangkat dari perang, Prof. Tapi kita harapkan agar perang ya dunia ketiga tersebut tidak terjadi. Negara-negara termasuk Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk deeskalasi situasi tersebut. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih banyak atas waktunya dalam One on One kali ini. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu. Sehat selalu ya Prof ya. Amin. Nanti kita ganggu lagi untuk membicarakan terkait dengan dinamika di Timur Tengah yang kata Prof kayaknya masih akan panjang. Baik Prof, terima kasih sekali lagi. Banyak. Demikian pemirsa One on One kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fani Maniar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.